pada saat dia mulai sadar, dia rambutnya rontok, dia botak, dia kulitnya hitam-hitam kan, karena kemo kan. Dan dia pernah pada saat itu ketangkap sama aku, dia ngelihat kaca pada saat aku lagi mandiin dia. Dia ngeliat kaca tuh pakai mata yang marah gitu. Gimana sih Mbak? Yang kayak marah, benci, nggak suka. Gimana ya? Maksudnya aku di situ untuk jagain dia, untuk nemenin dia, untuk ngerawatin dia, ngurusin dia, tapi di saat itu aku nggak bisa deket dia aja, nggak bisa karena aku lagi sakit. Pernah dalam satu hari itu di ATM aku tuh cuma ada 200.000 rupiah, nggak nyampe $20 itu kan, gitu. Sementara $20 di Singapura mau buat apa sih? Kira-kira setelah sekian tahun kamu berjalan dengan peristiwa ini, bahkan mungkin peristiwa yang kamu juga bercerai segala macam ya kan? Apa sih sebenarnya yang, apakah kamu nangkep gak sih sebenarnya Allah tuh mau ngapain sih? Mendidik kamu di bagian apa gitu loh? Banyak sih Mbak, Misalnya? banyak. Yang pasti Allah itu mau nunjukin sama aku bahwa aku nggak bisa kontrol semua. Itu yang pertama kali. Karena kan aku dulu kayak gitu kan, maksudnya kontrol semua tuh dalam arti kata semua di plan, semua harus sesuai dengan planning gitu. Orang pada saat kita sebelum lagi mau pindah ke Singapura itu, aku baru beli tanah Mbak. 1000 meter dengan hayalan inilah nanti akan tempat aku sama Aisyah hidup sampai aku tua, nanti sampai Aisyah nanti gede kuliah semua dia akan di situ. Hayalanku sudah mau bikin rumahnya kayak begini, nanti abis itu sana kolam renang ya, udah segala macem deh. Udah mau masuk sekolah, udah segala macem gitu. Tapi ternyata ya kita cuma bisa punya planning, tapi pada ujung-ujungnya Allah pasti yang akan menentukan apa yang akan terjadi di hidup kita gitu. Dan Tanah itu masih ada sekarang? Tanah itu masih ada, udah nggak dengan 1000 meter lagi tapi ya. Udah dipotong-potong. Oke. Ya piye maneh. Iya, udah nggak jadi 1000 meter lagi, tapi masih ada. Tapi itu yang tadi aku bilang, aku sekarang tinggal di situ di Bintaro itu Mbak. Udah dibeli. Terus udah gitu juga itu hal pertama dan harus ikhlas gitu. Maksudnya nggak ada hal-hal yang memang kita nggak bisa lawan gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Semanusia itu kayak orang kayak aku itu kan senengnya semuanya itu harus terplanning, semuanya itu harus sesuai dengan planning. Ternyata nggak kayak begitu. Tapi kita tidak bisa melawan takdir Allah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa karena nggak seperti itu. Hidup ini nggak seperti itu gitu. Jadi pertama mengajarkan itu, yang kedua mengajarkan sabar. Pasti itu. Sabar itu juga mungkin hal yang dulu aku ya sabar sih, tapi mungkin nggak sesabar itu banget gitu. Ketok kok kelihatan. Kalau dulu pengen pukulin orang, ayo sini lo gitu. Sekarang udah nggak Mbak. Jadi kayak gitu-gitu, itu tuh kayak tadi Mbak bilang gitu, kayak memilih battle, to choose my battle. Maksudnya dalam hidup tuh kan ada beberapa hal kadang-kadang yang battle yang harus kita jalanin gitu. Tapi pilih gitu. Kayak misalnya hal kecil deh Mbak. Kayak waktu sebelum berangkat itu, waktu itu aku ingat banget. Aku pernah memperkarakan salah satu netizen pada saat itu yang ngomong kurang enak lah terhadap mengenai Aisyah gitu. Dan waktu itu aku sempat sampai benar-benar tersinggung dan marah dan sakit hati banget sampai aku bawa polisi apa gitu-gitulah gitu. Tapi sekarang pada saat aku berurusan dengan hal yang berhubungan dengan sosial media apa segala macam itu, aku udah nggak merasa itu sebagai satu battle yang harus aku jalani gitu. Jadi kayak oke, ini bukan kesini harusnya tenaga gue perginya, energi gue nggak ke situ, karena gue dibutuhkan energi gue di sini. Jadi to choose my battle, belajar arti kata tawakal. Itu aku belajar banget. Belajar arti kata berserah diri, bersyukur. Belajar
aku ini kan orangnya banyak keinginan Mbak, gitu kan ya, banyak ambisinya gitu. Tapi aku belajar untuk ngejalanin hari-hariku di Singapura itu, ya udah hari ini alhamdulillah dulu, ntar besok kita bismillah lagi gitu. Jadi nggak ada tuh di Singapura aku ada ambisi, wah pokoknya nanti minggu depan apa segala, aku mau begini karena nggak memungkinkan juga kan. Aku ngejalanin hari-hariku ya udah hari ini dulu aja selesai, ntar besok gimana lagi deh, besok bismillah lagi, ntar besok selesai lagi dengan baik, alhamdulillah dulu deh hari ini, nah kita bismillah lagi buat besok gitu. Ini berlaku untuk semua gitu. Kalau awalnya mungkin ini berlaku terhadap hal yang berhubungan dengan Aisyah gitu kan ya, pada saat dia lagi dirawat di rumah sakit misalnya, pada saat itu, pada saat dia lagi kurang bagus kondisinya, akhirnya kan aku hanya bisa begitu karena nggak bisa bikin apa-apa kan. Jadi udah alhamdulillah dulu hari ini, besok bismillah lagi. Tapi akhirnya terbawa kepada hal-hal lain di hidup aku gitu, khususnya misalnya pada saat aku benar-benar kesulitan secara finansial segala macam, ya udah bismillah dulu, alhamdulillah dulu hari ini, ntar besok bismillah lagi gitu. Jadi belajar diajarin itu, diajarin bahwa Allah itu punya kuasa, banyak Mbak, Allah itu punya kuasa untuk merubah keadaan kita sebagaimanapun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kuasa itu ada dan kita harus pada saat itu terjadi pada kita, ya udah hanya bisa ngejalanin. Dan itu tadi balik lagi tawakal, tahu dan percaya bahwa satu hal, Allah itu kalau naruh kita di satu tempat, nggak mungkin kita ditaruh abis itu ditinggal. Iya, kan kuat. Kan dirimu sangat kuat. Amin. Makanya dipilih sama Allah ngelewatin ini kan. Kuatnya itu aku selalu bilang, kuatnya itu karena Allah, kasihan aja Mbak. Kalau enggak. Tapi pada dasarnya kamu memang orangnya kuat. Makanya dapat ujiannya yang maha dahsyat kan. Karena dia tahu kamu tuh sangat strong gitu kan. Kalau nggak mungkin dapat ujian seperti ini kan gitu loh. Ya, amin, amin. Jadi insya Allah sih kamu bakal bisa lewat sih ya. Amin, amin. Nah sekarang Aisyah masih kayak mohon maaf, bapaknya kan lagi sekolah. Iya. Anakmu nyari nggak? Mana ayah gitu? Nyari. Di awal-awal aku bohong Mbak. Terus karena pada saat di awal-awal itu masanya adalah udah masuk masa pandemi, jadi aku alasannya dulu itu papanya Aisyah itu selalu datang sebulan 1 kali. Itu datang, kadang-kadang bisa sebulan 2 kali datang ke Singapura. Tapi kan begitu masuk pandemi nggak bisa, udah mulai restriksi border, travel susah, mulai masuk dia kan. Oh, pada saat itu kayaknya masih belum, aku lupa, belum pandemi. Pada saat waktu itu dia masuk belum pandemi. Tapi aku masih bisa jelasin, nggak lama kemudian pandemi, aku bisa jelasinnya alasannya sama Aisyah pada saat dia nanya, kenapa sih papa nggak pernah kesini? Pandemi, mulai pandemi. Lagi sibuk kerja, sibuk sama urusannya keluar kota segala macam. Pokoknya di awal aku nggak kasih tahu sama dia. Sampai akhirnya aku ngobrol sama temenku yang kebetulan adalah seorang psikolog anak. Aku konsult kira-kira aku harus gimana, dan akhirnya dia kasih tahu, oke, harus dikasih tahu dan caranya begini. Akhirnya aku kasih tahu. Menerima dia ya? Iya, alhamdulillah dia bisa menerima. Alhamdulillah ya. Iya, ya paling tidak itulah yang aku rasakan ya, karena kan kita nggak tahu ya hatinya dia kayak gimana gitu. Cuma paling nggak itu yang aku rasakan gitu, dan aku memang ngikutin banget apa yang waktu itu temanku ini kasih tahu sama aku, gimana cara ngomongnya, gimana caranya untuk memberikan, menggiringnya sampai sebelum ngomong itu lama Mbak, berminggu-minggu. Jadi selama berminggu-minggu tuh ada step-stepnya, dari dongeng dulu, dari apa dulu gitu, dan cara tips ke orang-orang untuk misalnya ada problem di rumah untuk memberitahu ke anak tuh caranya tadi dengan dongeng dulu. Kalau aku kebetulan sama Aisyah itu dongeng kita. Oke. Jadi hampir tiap malam dongeng. Jadi dongeng itu katanya temanku ini, dia itu bisa dijadikan sebagai satu cara untuk kita ingin menyampaikan apapun pesan kepada anak. Jadi diselipin ke dalam dongengnya. Jadi melalui dongeng aku cerita sama dia, dongeng. Terus habis itu nggak lama udah aku harus masukin di dalam situ, di dalam dongeng itu pemahaman bahwa manusia itu bisa bikin salah. Pada saat manusia bikin salah, dia harus menjalani konsekuensinya. Konsekuensinya bisa apa aja? Bisa kalau anak kecil mungkin grounded, nggak boleh pegang gadget. Ya kalau orang udah dewasa, ya dia konsekuensinya yaitu penjara salah satunya gitu. Dan pada saat orang sudah dewasa, dia sudah mengetahui konsekuensinya seperti itu. Pada saat dia melakukan hal yang dia tahu akan membawa dia ke situ dan dia tetap lakukan, maka itulah dia harus jalani. Tapi satu hal juga yang harus aku kasih sama dia adalah bahwa orang yang melakukan kesalahan itu bukan berarti orang itu jahat.
Ya. gitu. Karena people make mistakes. Ya, ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilaf. Yang penting Bu adalah pada saat dia bikin salah, dia jalani konsekuensinya dan setelah itu dia jangan lakukan lagi. Itu yang lebih penting. Belajar dari situ. diri lagi. Iya, tapi ya itu melalui kayak tokoh-tokoh gitu, tokoh-tokoh kayak ada si Tupai ini begini, dia apa segala gitu-gitulah. Kamu menggambarkan bapaknya anakmu itu sebagai tokoh apa? Di dongengmu ini. Tupai. Bukan. Jadi ada tokoh utamanya tuh namanya Fred. Fred ini adalah seorang penguin, seekor penguin. Nah, bapaknya Fred inilah ceritanya adalah si bapaknya dia. Jadi si bapaknya Fred inilah yang melakukan kesalahan, penguin. Kenapa kalau pilih sosok penguin? Karena penguin kan lucu, Mbak. Jadi dia tuh tidak mengasosiasikan bahwa kalau kalau misalnya aku mikirnya, ini pikiranku sendiri sih, nggak tahu nanti kalau temanku itu benar apa nggak. Tapi kalau pemikiranku kan, kalau misalnya aku kasihnya yang agak serem gitu, kan kucing hewan. Lucu, iya bener. Anjing juga imut-imut kan, gitu ya. Penguin tuh lucu gitu. Jadi yang gini ya? Iya, jalannya gitu. Jadi dia seneng gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh Mbak, pokoknya kalau aku mau menyampaikan apapun, akhirnya melalui si dongeng Fred ini. Papa Fred. Fred tuh anaknya. Cliff papanya. Iya kan Papa Fred. Oh iya, Papa Fred. Iya. Gitu. Jadi lewat situ. Sampai sekarang masih suka nutupin foto anakmu nggak? Masih. Kenapa kamu pengen kayak gitu? Sebenarnya awalnya itu karena kita bisa lihat dia nggak nyaman sama dirinya dia. Jadi di semua media sosial foto anakmu kamu tutup ya? Tutup. Semua lah, YouTube apa segala macam aku tutup. Pada saat dia mulai sadar, dia rambutnya rontok, dia botak, dia kulitnya hitam-hitam kan, karena kemo kan. Kita kan nutupin pertama sama dia kan. Jadi setiap kali dia rambutnya rontok tuh, kita keluarga yang ada di sana tuh kita ambil rontokannya tuh, kita masukin kantong, langsung kita lari kita. Jadi biar dia nggak tahu. Tapi kan lama-lama dia ngeliat dong refleksinya. Kenapa aku botak kita? Dan dia pernah pada saat itu ketangkap sama aku, dia ngeliat kaca pada saat aku lagi mandiin dia. Dia ngeliat kaca tuh pakai mata yang marah gitu. Gimana sih Mbak? Yang kayak marah, benci, nggak suka. Di hari itu akhirnya aku tanya sama dia, kenapa? Aku bilang, Aisyah nggak suka ya ngelihat pantulan, maksudnya ngelihat kaca. Enggak, dia bilang gitu. Ya udah, mau ibu tutup aja kacanya. Iya. Hari itu aku tutup semua kaca di rumah pakai koran, supaya dia nggak bisa ngelihat pantulannya dia. Dan di hari itulah aku putuskan, aku nggak mau post. Sekarang gimana? Dia sendiri tidak menyukai refleksi dirinya dia, berarti dia tidak akan nyaman orang. Nah, sekarang dia alhamdulillah, masya Allah, karena kebaikan Allah, rambutnya sudah mulai tumbuh lagi, dan karena dia udah nggak menjalani kemo kan, maka dia sudah secara fisik dia udah nggak seperti pada saat dulu dia melakukan kemo gitu. Tapi udahlah, aku rasa dia kan masih kecil banget, dan 9 tahun ya udah mulai kayak mengerti apa ini segala macam. Jadi aku memutuskan rasa-rasanya ini satu hal yang aku udah lama dulu pernah discuss sama papanya juga. Sementara ini biar kita tutupi dulu sampai suatu hari nanti dia merasa nyaman lagi, dia merasa lebih percaya diri lagi gitu. Pada saat ini sih dia sudah jauh lebih baik, udah percaya diri lagi, kita udah buka semua kaca-kaca yang ada di ini. Cuma mungkin karena setelah sekian lama kita juga udah tutupin dia, jadi one day pastilah insya Allah suatu hari nanti kita akan pasti buka. Di saat kita lihat memang dia sudah nyaman dengan itu, gitu. Sebenarnya itu sih. Nah, Dan, kamu kan ngurusin anakku nih 2 tahunan ya udah ya? 4 tahun ya? 4 tahun, jalan 4 tahun. Pernah sakit gak? Sakit, bukan sakit mental karena dia di awal cerita bahwa kamu drop. Fisik. Iyalah, secara fisik iyalah Mbak. Aku di sana tuh kita sampai punya satu kamar yang emang satu kamar ini diperuntukkan untuk aku di saat aku lagi kondisinya juga lagi nggak fit. Karena kita nggak boleh loh deket-deket dia. Kita kalau lagi sakit tenggorokan dikit aja nggak boleh deket dia. Jadi satu kamar ini memang kita peruntukkan untuk aku atau siapapun yang ada di situ yang memang lagi kurang sehat. Dan pernah waktu itu terjadi, terakhir itu terjadi pas ulang tahunnya dia, aku lupa, pokoknya
pas itu terjadi, pas dia lagi ulang tahun lalu, aku ingat itu. Terus pernah lagi kejadian atau apa, tapi pokoknya aku kalau pada saat itu terjadi itu rasanya aduh, gimana ya, maksudnya aku di situ untuk jagain dia, untuk nemenin dia, untuk ngerawatin dia, ngurusin dia, tapi di saat itu aku nggak bisa deket dia aja, nggak bisa karena aku lagi sakit. Gitu. Apa, flu? Demam, demam nggak tahu kenapa, tapi demamnya tuh sampai tinggi banget gitu. Dan itu udah di masa pandemi, Mbak. Jadi aku bolak-balik ini, tapi negatif nggak tahu kenapa gitu. Jadi pada saat itu akhirnya aku harus sendiri jauh-jauhan sama dia gitu, dan kita tiap hari Zoom, kita tiap hari Zoom call, ngobrolnya juga melalui Zoom gitu, dan nangis aku pada saat itu gitu, nggak ngebayangin aku, dan jauh-jauhan sama dia sekian hari kan, aku harus sendirian, nggak bisa ngejagain dia, nggak bisa nemenin. Aku kan tidur sama dia, makan dia juga aku nemenin, semua dia mandi juga aku temenin di kamar mandi, nungguin dia ngajakin ngobrol gitu. Jadi itu sih menyiksa banget gitu. Makanya aku berusaha untuk sebisa mungkin jaga kondisi selalu gitu, jaga kesehatan selalu gitu, supaya aku bisa selalu fit untuk bisa ngurusin dia. Yang di Singapura berarti yang tinggal sama Aisyah berarti kamu? Aku kalau dulu zamannya masih belum pandemi sih ganti-gantian ya. Kalau sekarang selama masa pandemi aku ada di sana ada Mas Romi namanya. Jadi dia memang dari awal kita pindah ke sana dia udah ke sana. Jadi dia hafal semua. Jadi obatnya, dokternya siapa, orang Banyuwangi. Oh, tetangga iki. Kembarannya itu. Arek Banyuwangi. Kembarannya dia. Jadi kembar ini yang satu sama aku di Jakarta, yang satu lagi memang dia dari awal. Jadi semua nomor telepon nurse-nya dia udah tahu, nomor telepon dokternya dia udah tahu, apa segala macam dia udah paham gitu. Obatnya bagaimana, apa di mana ditaruh, bagaimana cara ngatur makanannya. Dia yang bantuin aku dari awal di sana. Gitu. Jadi aku bersyukur banget gitu, di saat aku sekarang akhirnya aku pulang ke Indonesia, ada dia yang bisa bantu aku untuk bisa. Siapa Mas Omi? Romi. Mas Romi sehat. Amin ya robbal alamin. Iya. Ya wes, berarti kesimpulannya bahwa seseorang manusia itu adalah ketika dia diuji pasti dia akan pasrah, berserah diri kepada Allah, bertawakal, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sabar dan ikhlas, dan menjalani takdir Allah dengan menerima dengan syukur. Iya. Jadi akhirnya kamu kuat hari ini karena itu, karena bantuan Allah juga. Masya Allah, ya. Thank you Den udah mampir ke rumah Pejaten. Moga-moga Aisyah cepat sembuh. Amin ya Rabbal dan alamin. tidak lagi kumat ya. Ya. Mudah-mudahan sembuh selamanya dan Sehat. kamu juga sehat. Amin Dan ya Rabbal alamin. mudah-mudahan Bapaknya juga cepat keluar dari sekolah. Amin. Bisa ketemu Aisyah lagi, dan mudah-mudahan kamu juga sehat, bapaknya sehat, anakmu sehat, ibumu juga sehat, amin ya Rabbal adik-adikmu sehat. Amin. Mudah-mudahan rezekimu banyak. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin ya robbal. Thank you ya Den ya. Thank you, makasih ya, And Mbak. see you in the next content. Bye bye.